Halo teman-teman, kembali bersama gua Christopher tapi Heru. Dan di Ransum kali ini kita akan ngomongin tentang satu tema yang benar-benar jujur dan pasti nemplak. Bacanya aja nggak enak sebenarnya, tapi ini sebuah peringatan keras bagi kita semua dan bahkan bagi gue sendiri. Ya, judulnya hari ini Stupid Rich. Kita ambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ya, di bawah judul yang sama, Orang Kaya yang Bodoh. Lukas 12 kita mulai ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ya, di sini agak tricky. Kenapa? Karena ini warisan normalnya ya. Maksudnya normal warisan dalam keluarga biasanya udah dibagi-bagi. Tapi antara orang ini ngerasa bagiannya kurang atau kakaknya dapatnya lebih gede atau yang kayak gimana, kita masih kurang tahu di sini ya. Supaya ia berbagi warisan dengan atau dia nggak dapat dan dia berharap kakaknya jangan pelit dong, bagi gua dong, masa gua nggak kebagian yang kayak gitu. Ya, agak tricky di sini, ini bisa dua skenario, tapi kita lanjutin dulu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku jadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kasar Yesus, ini bukan urusan gue sebenarnya. Ini urusan keluarga lo untuk membagi warisan di antara kalian sendiri. Ya. Katanya lagi kepada mereka, Yesus ngomong kayak gini, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ya. Di sini yang bisa kita pelajari adalah sangat menarik adalah di sini kata-kata berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kata tamak bicara keserakahan. Ya, apakah masuk dalam kategori pelit juga masuk? Ya, ini yang lucu dalam mempersiapkan bahan ini, dalam mempersiapkan Ransum episode kali ini, gue belajar satu kata menarik dalam bahasa Arab. Ya, kenapa nggak bahasa Yahudi, Kak? Gue nggak mau identikin Kristen sama bangsa tertentu, karena Kristen adalah satu-satunya, kalau bisa dibilang agama yang nggak identik dengan entah orang Amerika kah, orang Eropa kah, atau lu bisa Indonesia dan Kristen, lu bisa Arab dan Kristen. Kayak gue mau pakai sesuatu yang di luar kebiasaan dibanding cuma ngutip Yahudi atau Ibrani atau Yunani. Gue mau kutip bahasa Arab. Gue belajar satu kata yang namanya syuh. Lucu banget katanya syuh. Ya, artinya pelit lagi tamak. Artinya tamak dan kikir. Ya. Jadi bukan cuma serakah, tapi juga pelit. Dan itu masuk satu kategori ini. Ya, di sini menarik kenapa? Karena nampaknya entah kakaknya ini pelit nggak mau bagi warisan sama adenya, atau adenya serakah, ngerasa dia punya kurang banyak. Dia bilang, "Tuhan, coba tolong dong, omongin dong ke kakak saya biar dia bagi, biar saya dapat bagian yang lebih banyak." Ya, gue yakin gini, pelit adalah ketika seorang ya untuk berbagi atau memberi aja mesti disuruh dulu sama Tuhan. Itu sebuah keadaan itu. Jadi kalau lu mau masuk kategori ini dulu pelit atau enggak, lu lihat dulu di situ. Kalau lu mau bantuin orang atau mau memberi, lu nunggu dulu, nanya Tuhan dulu. Ya. Dan itu bisa bisa dibilang kita masuk kategori pelit. Kenapa? Karena harusnya rasa belas kasihan bisa membuat kita harusnya langsung rela memberi. Ya, rela membantu. Tapi ketika kita harus disuruh Tuhan dulu untuk bisa membantu dan memberi, kita masuk kategori pelit sebenarnya. Ya, dan itu Yesus bilang waspada terhadap segala ketamakan dan juga pelit ini. Ya, kita lanjutin di ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Akhirnya dia bilang, gudang gue kurang gede nih, gimana nih? Gue terlalu sukses, terlalu diberkati, terlalu berlimpah nih. Ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Dia bilang, oke, gini aja deh, gudang gue rombak, gue perbesar dan baru ini akan muat. Dia bilang kayak gitu. Ya, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya. Dan di sini Yesus menggambarkan tentang ketamakan seperti seorang yang sibuk hanya menimbun untuk dirinya sendiri. Nggak digambarin di sini, nggak diceritain orang ini punya keluarga kah, punya anak kah, dia nampaknya nggak nyimpan ini buat siapapun bahkan di kemudian hari.
dalam bentuk warisan misalnya, dia nggak ngomongin itu. Ya, di seolah orang ini benar-benar sendiri dan sibuk hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk menyimpan buat dirinya sendiri. Ya, dan ada satu tokoh yang menarik selalu ngingetin gue. Gue penggemar Donald Bebek, ini kan cerita itu, dan Donald Bebek punya apa ya, paman namanya Om. Ya, dan omnya ini kaya raya namanya Gober Bebek. Dan Gober ini terinspirasi dari satu tokoh sebenarnya mungkin fiksi atau mungkin kisah nyata. Ya, dari satu tokoh di satu cerita Natal yang namanya Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge ini tokoh yang sangat pelit. Ya, dia dari muda sampai tua, digambarin udah benar-benar tua di cerita ini, kisah Natal ini, bahwa dia tuh pelit. Ya, hanya mikirin dirinya sendiri. Dia kaya raya, tapi dia paling bete tuh kalau Natal sebenarnya. Karena Natal tuh keluarga-keluarganya bakal kayak datang, saudara-saudaranya, mungkin ada yang minta tolong sama dia. Orang-orang tuh pada pesta, dia nggak suka berbagi. Ya. Dan di sini apa yang bisa kita belajar dari tokoh ini tentang si Ebenezer Scrooge ini? Namanya Ebenezer, artinya ini orang Kristen. Ya, mungkinkah seorang Kristen pelit? Itu pertanyaan yang harus dipertanyakan. Mungkin nggak sih? Atau kita punya hak nggak sih untuk pelit gitu ya? Kalau menurut gue sih enggak. Ya, dan menurut firman Tuhan juga enggak, di Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Ya, ini ada ayat yang sangat menarik. Dikatakan di sana, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Artinya kalau ketika kita ada orang minta bantuan dan kita punya sebenarnya mau bantuin dia, terus kayak, aduh, besok ya kita kontak lagi, ntar gue kabarin deh. Ketika kita menimbang-nimbang itu, sebenarnya itu satu hal yang sebenarnya menurut firman Tuhan sendiri sebuah apa ya, kayak Tuhan nggak senang ngeliat yang kayak ginian gitu maksudnya. Firman Tuhan pun menjelaskan bahwa ini sesuatu yang janganlah menahan kebaikan. Dia bilang kayak ini sesuatu yang jahat sebenarnya. Ya, dan kita berpikir, ini hak saya dong. Kita harus pikir-pikir ulang, nih orang layak dibantu nggak? Layak ditolong nggak? Atau dia bisa balikin nggak nih kalau dia bilang dia mau minjem? Gitu loh. Ya. Dan mestinya nggak ada tuh anak Tuhan yang pelit. Harusnya ya. Ya, karena kita menyembah Tuhan yang adalah sebagai Bapa kita, dan ada ayat yang bilang, Yesus pernah ngomong bahwa hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Nah, kalau lu pelit dan bapak lu murah hati, lu sebenarnya anak siapa gitu? Maksudnya anak akan selalu seperti ayahnya, seperti orang tuanya, like father, like son. Dan kalau bapak kita murah hati, hendaknya kita anak-anaknya juga terkenal sebagai orang-orang yang murah hati, tidak tamak, dan juga tidak pelit. Ya. Ayat 21, ayat terakhir kita. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, ini yang menarik. Kenapa? Karena kita bisa sangat kaya di pemandangan manusia. Berdasarkan perhitungan dunia ini kita terhitung kaya. Cuman ketika kita pelit, ketika kita tamak, kita serakah, di mata Tuhan kita dilihat sebagai orang-orang yang miskin. Ya, karena kita terlalu sibuk, sangat sibuk, bahkan hanya mementingkan me, myself, and I, diri saya sendiri. Mengumpulkan hanya untuk diri saya sendiri. Dan itu sama sekali tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, ada beberapa ayat yang menarik. 2 Korintus 5 ayat 15. Dikatakan di sana, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Salah satu tujuan dari pengorbanan Kristus adalah membuat seorang berhenti hidup buat dirinya sendiri, berhenti egois. Ya, salah satu tokoh yang mengagumkan, Albert Einstein, pernah mengatakan bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Dan ternyata dia seorang Kristen. Ya, gue find out, ternyata gue belajar, oh dia ternyata Kristen. Wow. Ya, dan akhirnya Kristus mati benar-benar biar kita nggak lagi egois. Biar kita bisa suatu hari nanti, ya, di satu waktu di kehidupan kita dipandang oleh Tuhan sebagai orang-orang yang, oh ini anak-anak gue, murah hati kayak papanya. Ya, kita bisa kaya di hadapan Tuhan, bukan miskin seperti di hadapan Allah. Ya, 2 Korintus 8 ayat 9, izinkan gue pakai terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Dikatakan di sana, kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita, Kristus Yesus. Biarpun dia sangat kaya,
Tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia pernah menjadi miskin, bahkan menjadi yang paling miskin, supaya kita semua menerima kekayaan rohani. Ya, dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa jadi kaya, dalam artian kaya menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Ya, kaya adalah posisi nampaknya keadaan di mana kita punya kerelaan untuk berbagi, ya, punya keberanian untuk memberi bahkan ketika kita sendiri pun kurang, dengan iman, dengan kepercayaan kepada firman Tuhan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Sebaliknya yang serakah dan pelit sejatinya adalah mereka yang paling miskin. So, don't be stupid rich. God bless you. Ada beberapa buku bagus, ya, referensi mengenai kemerdekaan finansial dari perspektif kebenaran, Financial Freedom by Pendeta Erastus Sabdono, bagus banget, ngomongin tentang keuangan dalam pandangan Alkitabiah. Terus masih Om Eras, Anda Ingin Kaya, salah satu buku yang favorit gue. Ya, tinjauan Alkitabiah tentang materialisme, masih dari Om Eras. Terus ada tentang warisan, mengupas hal warisan, Om Eras lagi masih. Ini buku-buku ini berharga banget karena banyak ngajarin gue ngelihat tentang kepemilikan, tentang uang dalam sudut pandang firman Tuhan, tentang keinginan untuk jadi kaya yang problematik dan sebagainya. Tidak kaya tapi juga tidak miskin, kebalik, tidak miskin tapi juga tidak kaya, Craig Blomberg, ini bagus banget juga. Ya, teologi Alkitab tentang kepemilikan. Dan yang terakhir by my good friend Joshua Iwan Wahyudi, judulnya When Emotion Meets Money. Dan ini mungkin bukan buku rohani tapi powerful banget sih. Banyak ngebuka wawasan gue tentang bener-bener ngelihat dari sudut pandang yang benar-benar netral. Dalam artian kalau terlalu dalam tanda kutip teologis juga jadi problematik, ya kan, kita nanti jadi dianggapnya penganut poverty gospel nih, Injil kemiskinan. Karena ada Injil kemakmuran yang jelas-jelas salah. Ya, tapi biar lebih seimbang, gue seneng banget. Ko Iwan, thank you. Bukunya powerful banget. Dan ini semua buku-buku yang gue banyak baca, khususnya nyiapin Stupid Rich ini, bahan ransum kita kali ini. So, be sure to check them out. Great books. Gue mungkin nggak belajar, nggak kuliah Alkitab, nggak sekolah Alkitab, tapi gue selalu belajar. Ya, nggak sekolah bukan artinya nggak belajar, dan teman-teman juga sama. Kita semua makin kita belajar, kita makin banyak tahu, kita makin bisa makin mengerti dan khususnya mengenal Tuhan, dan juga bisa melihat dunia sekeliling kita dari sudut pandangnya Tuhan, sehingga kita bisa lebih bijaksana. Oke, God bless.